Setelah itu diperlihatkan dengan pasukan dari kesatria kerajaan yang sedang kebingungan di luar area sekolahan. Mereka sudah pasrah karena tidak bisa masuk untuk bisa menyerang musuh. Sedangkan Chido bersama dengan Sherry pada akhirnya berhasil menciptakan item yang bisa menghentikan artefak dari mata keserakahan. Di sisi lain di tempat auditorium keadaan mulai menjadi sangat panas. Karena para teroris sudah mulai menembakkan para murid satu persatu. Pada akhirnya Sherry telah sampai di tempat auditorium sehingga dia melihat bos dari para teroris itu sedang membawa artefak dari mata keserakahan. Dan dengan secepat kilat Sherry pun langsung mengaktifkan item yang telah dibuatnya dan melemparkan ke arah bos tersebut. Sehingga secara tiba-tiba item dari Sherry itu langsung bersinar dan sihir yang sedang menyelimuti sekolah pun langsung menghilang. Rose yang menyadari akan hal itu langsung mencoba untuk menyerang para teroris. Dia juga memerintahkan kepada para murid yang lainnya untuk bisa melakukan pergerakan. Lalu Rose yang energi sihirnya belum pulih secara 100% itu kelihatan mulai kewalahan di saat menghadapi para teroris yang tidak ada habisnya. Bahkan dirinya juga mulai mempasrahkan diri jika nantinya dia akan tewas di tempat tersebut. Sebab dia sudah mulai merasa sangat kewalahan di saat sedang menghadapi mereka semua. Akan tetapi dia tidak ingin menyerah secara begitu saja. Meskipun dirinya akan mati namun masih ada yang akan melanjutkan perjuangannya. Karena semua itu demi perasaan yang telah diterima dari Chido. Sehingga dia pun langsung melanjutkan pertarungannya. Ternyata Rose telah jatuh cinta kepada Chido yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Lalu secara tiba-tiba Rose jika ada aura yang sangat kuat telah datang ke tempat itu. Dan ternyata dia merupakan penguasa bayangan yaitu Shadow Garden. Chido telah berganti baju sehingga dia pun langsung masuk ke medan pertempuran. Dia juga mengatakan kepada Rose jika dirinya merupakan seorang pendekar pedang yang sangat anggun. Shadow juga mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Dan jikalau Rose mengetahui kalau yang ada di depannya adalah Chido, maka dia akan langsung cinta mati kepadanya. Tidak lama kemudian Shadow langsung beraksi untuk memperkenalkan dirinya. Jikalau mereka merupakan kelompok Shadow Garden, yang merupakan pemburu bayangan yang bergerak di balik bayang-bayang. Sehingga Chido langsung meminta kepada anak buahnya untuk segera menghabiskan para teroris itu. Akan tetapi secara tiba-tiba sebelum para murid berhasil menyelamatkan dirinya, ruangan auditorium itu langsung terbakar dengan dahsyat. Dan ternyata kebakaran itu telah dipersiapkan oleh bos dari para teroris sebelumnya. Iris yang telah bisa masuk ke tempat tersebut langsung meminta update informasi dari Rose. Rose pun mengatakan jika kelompok misterius yang menyebut dirinya sebagai Shadow Garden telah menolong mereka semua. Tidak hanya itu mereka juga membunuh para teroris itu. Mendengar hal itu membuat mereka berdua menjadi sangat heran dengan siapakah Shadow Garden itu. Mereka juga tidak mengetahui apakah Shadow Garden berada di pihak yang benar atau pihak kejahatan, sehingga secara tiba-tiba Shadow pun langsung menanyakan sedang melakukan apa dengan penampilan seperti itu. Dia juga sudah mengetahui jika itu merupakan wakil kepala sekolah yaitu ayahnya Rose. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut karena secara tiba-tiba Chido muncul di sana. Sehingga dia pun mulai mengetahui kalau Chido telah mengetahui semua itu. Dia juga mengatakan bahwa matanya Chido sangatlah jeli. Dan ternyata wajah di balik bos teroris itu adalah ayah dari Sherry. Tak disangka jika dia merupakan dalang dari semua hal itu. Chido pun menjadi sangat heran alasan kenapa orang sesukses dirinya melakukan hal kotor yang seperti itu. Pada akhirnya sambil bersiap untuk bertarung melawan Chido, Ruslan pun mulai menjelaskan tentang motif alasan kenapa dia berbuat kejahatan. Ternyata dia dulunya merupakan seorang pendekar pedang yang sangatlah kuat. Akan tetapi karena suatu penyakit yang telah menggerogoti tubuh darinya, semua kekuatan yang telah dimiliki olehnya langsung menghilang. Sehingga dia pun menjadi sangat frustrasi dengan semua keadaan tersebut, sampai pada akhirnya Ruslan menemukan sebuah artefak yang bisa menyembuhkan penyakitnya.
yaitu artefak dari mata keserakahan, akan tetapi sayangnya artefak itu sedang diteliti oleh ibu dari Sherry. Ibu Sherry merupakan seorang wanita yang sangatlah jenius. Ibunya Sherry menilai jika artefak dari mata keserakahan sangatlah berbahaya. Karena itulah dia menolak untuk menyerahkan mata keserakahan itu kepada Ruslan, dan dia memilih untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Karena hal itulah dia langsung membunuh ibu dari Sherry dengan sangat sadis agar bisa merebut artefak itu. Dia telah menusuk ibunya Sherry dari depan dan langsung mencabut jantungnya. Dan hal itu sangatlah menyenangkan bagi dirinya. Tidak hanya itu, Ruslan juga mengatakan hal itu dengan sangat bangga. Dan yang lebih parahnya lagi, Ruslan melakukan hal itu tepat di depannya Sherry yang masih tidak mengetahui apapun. Bahkan dia sama sekali tidak mencurigai Ruslan dan malah melanjutkan penelitian dari ibunya. Dia juga tidak mengetahui kalau Ruslan merupakan musuhnya yang sebenarnya. Ruslan juga mengatakan itu sambil tertawa dengan sangat keras. Mendengar cerita dari Ruslan itu membuat Chido langsung menjadi sangat jijik. Dan tidak lama kemudian dia pun bersiap untuk bertarung melawan Ruslan. Akan tetapi dalam sekejap mata Chido malah langsung dikalahkan. Namun sebenarnya Chido harus berakting saja agar dia bisa berubah menjadi Shadow. Dan setelah muncul kembali dengan menggunakan wujud Shadow-nya, pertarungan yang sebenarnya pun baru saja dimulainya. Ruslan yang menyadari jika dia tidak bisa mengalahkan Shadow itu langsung menggunakan mata artefak keserakahan di dalam dirinya. Sehingga dalam sekejap mata tubuh dari Ruslan langsung berubah, dan energi sihirnya langsung menjadi pulih kembali sama seperti di saat dia masih menjadi kesatria terkuat dulunya, bahkan dia jauh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga dia pun mengatakan jika itu merupakan sebuah energi sihir yang sangat liar. Yaitu kekuatan yang sangat jauh untuk melampaui manusia biasa. Ruslan mengatakan bahwa dia telah merekayasa dan membuat skenario jika semua orang akan menuduh kalau kejadian terorisme di sekolahan itu merupakan perbuatan dari Shadow Garden. Sehingga mereka nantinya akan dicari-cari dan diburu oleh semua orang yang ada di dunia karena telah dianggap sebagai kelompok pengkhianatan. Setelah itu dia langsung menusuk Ruslan tepat di jantungnya. Shadow menginginkan agar Ruslan merasakan rasa sakit yang sama dengan yang dirasakan oleh ibunya Sherry. Keesokan harinya sayembara untuk mencari keberadaan dari Shadow telah muncul. Dia menjadi seorang penjahat yang paling dicari di seluruh kerajaan itu. Bahkan penawanan pembakaran dan juga pencurian dan pembunuhan telah dituju kepadanya, sedangkan Alpha mengatakan dengan sangat bangga jika Shadow Garden sangatlah keji. Setelah itu diperlihatkan dengan pemandangan sekolah yang telah terbakar oleh lautan api sebelumnya. Lalu terlihat jika Claire sedang memasuki kamar dari Chido, akan tetapi dia tidak menemukan adiknya di sana. Dan ternyata Chido sedang melakukan gelantungan di atas dinding seperti cicak. Setelah kakaknya pergi dari sana, Chido yang sedang berada di balkon kamarnya langsung dihampiri oleh seekor merpati yang sedang membawa surat dari Alpha. Namun setelah dia membuka surat itu dia pun mengatakan jika sudah saatnya untuk menghitung masa lalu. Lalu cerita dimundurkan dengan diperlihatkan kebakaran yang sedang terjadi. Rose yang sedang masuk ke dalam UKS dan sedang mencari seseorang. Dia pun menjadi sangat bahagia di saat melihat sesosok Chido yang telah meninggal. Sedangkan Chido yang telah melihat Rose langsung berpura-pura tidak sadarkan dirinya. Rose pun menjadi sangat bersyukur karena Chido masih bisa diselamatkan. Rose berniat untuk mempersembahkan hatinya kepada Chido. Setelah mengucapkan semua hal itu, di sisi lain diperlihatkan dengan kereta kuda. Singkatnya setelah terus-menerus bermesraan dengan Chido, akan tetapi Chido terlihat tidak tertarik dengan perasaan dari Rose yang sedang menggebu-gebu. Rose pun juga berniat untuk menempuh jalan yang tidak akan direstui dan tidak akan diakui oleh siapapun. Chido yang sedang menganalisa dengan menyebutkan agama yang sangat populer yang disebut sebagai agama suci. Agama itu juga telah menjunjung tinggi nilai moral dari seseorang. Dengan sangat hebatnya Chido langsung melepaskan diri dari genggaman tangan dari Rose. Sedangkan Rose terus berbicara dan tidak menyadari kalau tangan Chido telah terlepas. Di saat mereka telah tiba di Clean Blue, karena melihat sebuah tangan kiri di sana Chido pun langsung mempertanyakan hal itu. Mendengar hal itu Rose pun memberitahukan kalau zaman dahulu ada seorang pahlawan bernama Oliver telah memotong tangan kiri dari Diablos,
yang dimana di sana ada sebuah tempat yang disebut sebagai wilayah suci, dan di sana juga tempat tangan kiri Diablos tersegel. Di sisi lain sambil berjalan di ruangan yang sangat gelap, Alpha pun mengatakan kalau mereka hanya ingin mengetahui kebenarannya. Dirinya pun menanyakan kepada Oliver tentang apa yang telah dia perbuat kepada tempat yang disebut sebagai Tanah Suci. Sebab kebenaran beserta dengan kebohongan juga telah bercampur layaknya uraian dari gulungan sejarah kegelapan. Lalu Alpha pun menunjukkan sebuah uskup agung yang memiliki nama sebagai Drake. Sehingga dia pun menanyakan apa yang telah disembunyikannya selama ini. Alpha juga mengatakan jika mereka telah menanti terbukanya gerbang di esok hari. Di sisi lain terlihat dengan Chido yang sedang asik memakan es krim di atas ketinggian tembok kota. Dirinya juga melihat kalau ada seseorang yang mencurigakan berlari di atas gedung kota. Sedangkan di sisi orang yang telah dilihat Shadow sebelumnya, dirinya sedang bersiap sambil menggunakan pedangnya. Ternyata orang itu berhasil menahan serangan dari Chido hanya dengan menggunakan sebuah sendok es krim saja. Setelah orang itu meninggal, Chido menyebutkan penambahan sihir pada tebasan sebelumnya. Dan ternyata perkataan itu tertuju kepada Epsilon yang telah muncul di belakangnya. Terlihat jika Chido menjadi tidak konsentrasi dengan semangka bergoyang akan tetapi tidak alami. Chido pun memberitahukan jika dirinya akan bergerak sendiri. Setelah itu diperlihatkan dengan pemandangan yang ada di kota Lindworm. Di sana terlihat dengan Chido yang sedang memasuki pakaiannya di dalam sebuah lemari. Baru saja ingin berendam di sana tanpa diduga-duga Alicia juga berada di sana terlebih dahulu. Alicia yang menjadi sangat terkejut dengan kehadiran dari Chido, membuatnya langsung berusaha untuk bisa melirik ke arahnya. Sehingga membuat pipinya menjadi sangatlah kemerahan, setelah melakukan beberapa perbincangan, akan tetapi karena yang sedang mereka bicarakan adalah topik yang dimana orang luar tidak boleh mengetahui banyak. Lalu Alicia pun meminta kepada Chido agar masuk ke dalam regu Kesatria Merah, jikalau saja dirinya ingin mengetahui lebih tentang informasi yang dikatakan sebelumnya. Lalu pada akhirnya Goddess Trial pun akan segera dilaksanakan. Sebagai acara pembukaan, sang botak tengah ini akan memberikan kata-kata penyambutan mengenai Goddess Trial. Dirinya juga memberikan semangat kepada para pendaftar yang ada, dengan mengucapkan kalau pejuang kuno telah menunggu mereka di balik pintu santuari. Di tengah-tengah teriakan dari semua orang terlihat kalau Alicia sangat membenci si botak tengah yang bernama Jack Nelson. Alicia sangat kesal kepadanya karena dia sama sekali tidak berduka atas kematian dari Uskup Agung sebelumnya. Dirinya yang sangat membenci Nelson, membuatnya menyadari hal lainnya kalau dia juga sangat membenci di Goddess Trial itu. Yaitu Beta yang sedang menyamar menjadi Natsume yang sedang berada di sebelahnya. Yang dimana meskipun Natsume hanyalah seorang penulis pemula yang baru saja meluncur, dia selalu mencurigai gerak-gerik dari semangka Natsume yang sangatlah sempurna. Karena bagi Alicia jika semakin bagus luarnya maka akan semakin rusak di dalamnya. Di saat ada beberapa orang yang menyebut nama dari Alicia, Natsume langsung mengambil alih suara itu sehingga menjadi untuknya. Dan ternyata Beta sendiri juga sangat membenci Alicia. Karena dia menganggap jika Alicia telah memanfaatkan statusnya itu, untuk bisa mendekati pemimpin tercintanya. Sebab bagi dirinya pahlawan yang sempurna adalah seorang elf imut berambut perak dan bermata biru dengan taik orang di pipi. Akan tetapi tanggapan Beta sama seperti Alicia yang sebelumnya. Pada akhirnya setelah Chido mengetahui jika penantang masuk ke dalam area, maka sang pejuang kuno akan segera muncul. Sehingga saat salah satu dari mereka telah tumbang, penantang tidak akan bisa keluar dari kubah tersebut. Setelah banyak sekali penantang yang telah masuk, namun tidak ada satupun yang berhasil memanggil pejuang kuno. Di saat bersamaan Chido pun berniat untuk bisa ikut serta tanpa melakukan pendaftaran, dirinya sangat ingin menyamar menjadi orang yang terlihat lemah, namun menarik perhatian tanpa ada yang menduganya. Akan tetapi karena tidak mempunyai pilihan lain,
Chido pun memutuskan untuk bisa menjadi figuran saja sekarang ini. Yang dimana di saat bersamaan Epsilon juga sedang mengorek informasi, beserta dengan melakukan pergerakan secara diam-diam. Namun di saat malam telah tiba, Chido pun memberitahukan bahwa satu-satunya penantang yang bisa memanggil pejuang kuno hanyalah seseorang yang bernama Nerose. Di tengah-tengah terkejut mereka semua akan kemunculan dari cahaya ungu yang sangatlah terang, sehingga di saat pandangan semua orang telah teralihkan, Chido pun langsung melakukan pergerakan. Di sisi lain Nelson merasa kalau dia tidak pernah menyiapkan hal yang seperti itu. Setelah cahaya itu menghilang dari sana, mereka semua pun menjadi terkejut akan sesuatu hal. Shadow pun mengatakan kalau pilihan ketiganya terlalu nanggung dan akan mengacaukan segalanya. Melihat kemunculan dari tuannya itu membuat Beta juga menjadi sangat terkejut, dan sedang memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh tuannya. Sedangkan Nelson langsung bergegas untuk bisa pergi ke belakang sana. Di sisi lain Rose menyadari kalau hilangnya sesosok Chido di bangkunya. Pada akhirnya setelah Nelson mengatai Chido dengan sebutan tikus, gaya beserta cahaya dari Shadow membuat semua orang menjadi terkagum. Sedangkan Beta juga sedang mempersiapkan dirinya sendiri, secara bersamaan dengan Chido yang terus mengalirkan kekuatan sihirnya itu, secara mengejutkan muncul sebuah lingkaran sihir di sana. Di sisi lain Nelson merasa kalau dirinya tidak mengaktifkan lingkaran sihirnya. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi akibat kemunculan dari sihir itu, seorang pejuang kuno pun telah muncul. Melihat hal itu membuat Nelson menjadi tidak percaya dengan kemunculan dari wanita itu. Sehingga Natsume pun memberitahukan kalau wanita itu adalah sesosok penyihir bencana yang bernama Aurora. Mendengar hal itu langsung membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Pada akhirnya Nelson pun terlihat sedang meremehkan Chido, karena Aurora disebut sebagai penyihir terkuat di dalam sejarah. Karena itulah dia menganggap kalau Shadow tidak akan berkutik di hadapannya. Namun perkataan itu membuat Alicia langsung meragukannya. Sebab tujuan Goddess Trial memanggil Aurora adalah sebagai lawan bagi Shadow. Bisa dipastikan kalau kekuatan dari Shadow setara dengan Aurora sang penghancur dunia. Dirinya juga merasa kalau pertarungan mereka tidak akan berakhir dengan sangat cepat. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Alicia pun menjadi sangat terkejut karena teknik yang dikeluarkan oleh Aurora. Sedangkan Nelson juga menjadi sangat kagum kepada Shadow, sebab dia masih mampu untuk bisa bertahan. Akan tetapi dia tetap meyakini kalau Shadow akan segera dikalahkan. Namun Natsume mengatakan bahwa tidak ada satupun serangan yang berhasil mengenai Shadow. Setelah mengucapkan hal itu tentu saja membuat Nelson bersama dengan Alicia menjadi terkejut saat mendengarnya. Sehingga ucapan dari Beta langsung dibenarkan oleh Alicia. Yang dimana dirinya sangat meyakini bahwa ahli pedang sihir yang biasa, tidak akan mampu untuk menghindari serangan yang sangat mematikan itu. Namun dirinya juga menyadari jika Shadow hanya memerhatikan serangan itu saja, serangan berbagai serangan telah dilancarkan oleh Aurora, membuat Shadow berniat untuk memberikannya sebuah nama kehormatan. Dengan sangat epiknya Shadow langsung memberikan ulti yang membuat sesosok Aurora sang penghancur dunia, dikalahkan hanya dengan satu kali tebasan saja, di saat yang bersamaan Shadow juga ingin melawannya lagi ketika kekuatan dari Aurora telah kembali seutuhnya. Sehingga sesosok Aurora pun langsung pecah menjadi kepingan cahaya. Tidak lama kemudian kubah cahaya itu menjadi retak, dan hal itu juga sedang disaksikan oleh Epsilon dari atas area. Setelah kubah telah pecah seutuhnya sebuah sihir merah muncul di sana. Terlihat kalau lingkaran sihir merah itu sangatlah kuat, yang dimana lingkaran itu mampu mencapai tempat dari Alpha bersama dengan Delta yang berada cukup jauh dari sana. Setelah efek sihir merah itu telah menghilang dari sana, Alpha pun menjadi sangat terkejut karena Tanah Suci telah menjawab panggilan tuannya itu. Setelah itu diperlihatkan dengan Chido yang sedang berdiri tepat di depan tembok perkotaan, dirinya telah menjadi sangat bangga sekali karena arena itu akan dipenuhi oleh rumor mengenai Shadow yang sangatlah misterius. Di saat baru saja melakukan peregangan dan berniat untuk bisa pergi ke tempat itu lagi,
Akan tetapi secara tiba-tiba muncul sebuah gerbang merah yang sama seperti di Goddess Trial. Di tengah-tengah semua orang yang menjadi sangat terkejut dan juga menanyakan gerbang apakah itu, Nelson ternyata mengetahui sesuatu mengenai wilayah suci yang telah merespon Shadow sebelumnya, akan tetapi dia berpura-pura tidak mengetahui di saat ditanyakan maksud darinya orang mereka semua. Mendengar hal itu membuat Nelson mengira kalau para mereka bertiga akan menyerang dirinya, namun ternyata Alicia dan juga Rose telah bersiaga karena kemunculan dari anggota Shadow Garden. Alpha pun meminta kepada Rose dan juga Alicia untuk bisa berdiam diri saja di sana. Tidak hanya itu, Alpha juga akan menyerahkan sisanya kepada Epsilon, yang sepertinya telah menghabisi beberapa penjaga yang ada di sana. Namun Alpha langsung memberitahukan kalau tempat itu merupakan tempat di mana iblis Diabolos telah dikalahkan oleh pahlawan Oliver sebelumnya. Yang dimana lengan kiri juga telah tersegel di dalam tempat itu. Sembari berjalan sambil menghampiri sebuah patung, Alpha pun mengatakan bahwa Nelson telah enggan untuk bisa menjawabnya, karena itulah mereka telah mencari kebenaran yang sedang ditutupi oleh sejarah. Setelah melihat ke arah patung itu, Alpha menyebutkan bahwa patung itu merupakan sesosok pahlawan Oliver yang sebenarnya. Di saat mendengar hal itu membuat mereka semua langsung menjadi sangatlah terkejut. Karena sepengetahuan mereka kalau pahlawan Oliver merupakan seorang laki-laki, Alpha juga mengatakan bahwa mereka telah mengetahui kurang dan lebih dari semua hal itu, dimulai dari kebenaran sejarah yang telah ada, tujuan yang sebenarnya dari Sekte Diabolos. Mendengar hal itu Alpha pun memberitahukan kalau Sekte Diabolos tidak hanya berniat untuk membangkitkan seorang iblis saja. Akan tetapi mereka masih belum meyakini dengan alasan yang lainnya dari mereka semua itu. Karena itulah Alpha mengajak mereka semua untuk bisa melihat hal itu secara langsung dengan semua keadaan yang ada di sana. Di saat Alpha telah mengaktifkan sebuah gerbang yang telah terkunci, dalam sekejap mata semua sistem yang ada di sana langsung menjadi aktif secara tiba-tiba. Lihat sebuah ruangan putih yang telah mengkilapkan semua yang ada di sana, dan secara tiba-tiba Cido pun langsung masuk dan menemukan Aurora yang sedang berada di sana juga. Cido pun langsung menanyakan apakah dirinya yang telah memanggilnya ke dalam gerbang itu. Namun Aurora mengatakan bahwa bukan itulah niatnya yang sebenarnya. Sehingga dirinya langsung memuji pertempurannya dengan Shadow sebelumnya, walaupun ingatannya belum kembali secara seutuhnya, namun Aurora meyakini kalau Cido merupakan orang yang terkuat. Dirinya juga sangat mengharapkan agar Cido bisa hidup di zamannya dulu, lalu Aurora pun menanyakan tujuan Cido ada dalam ruangan itu. Mendengar hal itu Cido pun langsung menjawabnya jika adanya gerbang yang telah mengikutinya secara terus-menerus, dan hal itu membuat dirinya langsung mengalah dan memasukinya hingga tiba di ruangan Aurora yang sekarang ini. Singkatnya karena Aurora tidak mengetahui caranya untuk bisa kembali, Cido pun berniat untuk pergi ke pintu sebelumnya. Namun Aurora langsung menghentikannya dan meminta kepadanya untuk bisa dilepaskan dari baju tahanannya itu. Lalu di sisi lain diperlihatkan dengan Alpha bersama dengan semua orang yang lainnya, dan ternyata apa yang sedang mereka saksikan itu, adalah ingatan masa lalu dari pahlawan Oliver yang telah disegel di wilayah suci. Alpha pun memberitahukan jika di masa lalu Sekte Diabolos mengumpulkan anak yang tidak mempunyai siapapun, dan akan menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan, namun kebanyakan dari anak-anak itu telah meninggal karena mereka tidaklah cocok. Dan yang masih tersisa hanyalah beberapa anak perempuan saja. Melihat fakta di balik kerasukan dari para iblis, tentu saja membuat Alicia bersama dengan Rose langsung menjadi sangat terkejut. Di sisi lain diperlihatkan dengan Alpha yang sedang memberitahukan jika pahlawan Oliver adalah salah satu dari beberapa anak yang telah cocok. Di saat mereka menanyakan apakah maksud yang dikatakan oleh Alpha sebelumnya, Alpha pun mengatakan kalau mereka menyebutkannya dengan sel Diabolos, sembari melihat ke arahnya si botak tengah, Alpha juga memberitahukan telah melakukan transplantasi sel iblis kepada anak kecil. Mendengar hal itu membuat Nelson langsung mengatakan bahwa itu sudah tidak ada pilihan yang lainnya, sebab itu semua dilakukan agar bisa menumpaskan para iblis terkuat nantinya. Akan tetapi Alpha pun mengatakan jika itu merupakan sebuah alasan saja. Alpha telah mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya, namun pahlawan Oliver telah memotong tangan kiri dari iblis Diabolos. Tidak hanya itu, Alpha bersama dengan anggota Shadow Garden yang lainnya,
belum sepenuhnya mengetahui semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Karena ingatan itu akan segera memudar seiring berjalannya waktu. Yang dimana diketahui juga kalau pahlawan Oliver sedang mengemban satu tugas lagi, setelah berhasil mengalahkan iblis Diabolos, walaupun dari buku dongeng mengatakan bahwa pahlawan Oliver harus bisa menahan para iblis. Namun misi yang sebenarnya adalah mengeksploitasi semua sel Diabolos yang masih tersisa. Lalu terlihat dengan 3 orang yang telah meneliti dan berhasil menemukan cairan, seolah itu merupakan darah dari iblis Diabolos, dan hanya dengan menjilati setetes dari cairan itu, maka orang yang menjilatkan akan langsung mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat dan tubuhnya tidak akan menua, yang dimana diketahui juga kalau salah satu dari 3 orang sebelumnya, adalah sesosok botak tengah yang sekarang ini sedang bersama dengan mereka. Alpha yang mengetahui kalau Nelson telah terlibat langsung dengan penelitian itu, langsung menanyakan kepadanya nama yang sebenarnya dari obat itu. Tidak hanya itu, Alpha juga memberitahukan kelemahan yang pertamanya, ialah tetesan darah itu harus diminum dalam jangka waktu yang tertentu, yaitu 1 kali dalam setahun. Sedangkan yang kedua ialah hasil produksi yang hanya menyisakan sedikit saja, dalam setahun lamanya mereka hanya bisa memproduksi 12 tetesan cairan. Dan manajemen terkuat dalam sekte itu yaitu Nest of Ron juga terdiri dari 12 orang. Mendengar hal itu membuat mereka langsung menjadi sangat terkejut, karena dia mengingat kalau Zenon juga pernah menyinggung nama dari Nest of Ron. Alpha juga mengetahui kalau sekte Diabolos masih belum bisa menyempurnakan obat itu hingga sekarang ini. Karena untuk bisa menyempurnakannya adalah sesosok iblis yang tersegel dan juga seorang pahlawan. Dan terungkaplah kalau si botak tengah merupakan seorang pemegang dari kursi ke-11 dalam manajemen Nest of Ron. Setelah mengatakan berbagai bacotan seperti pemeran antagonis yang pada umumnya, secara tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah Delta membuangnya ke dalam air, Alpha pun langsung memarahinya karena dia telah mengatakan jika mereka harus membunuhnya setelah semua informasi berhasil didapatkan. Melihat Alpha yang sedang marah, inilah reaksi yang diperlihatkan oleh Delta. Di tengah-tengah Delta menjadi terduduk karena sangatlah ketakutan. Alpha pun mengatakan jika mereka harus memastikan bahwa buruan telah benar-benar tewas atau tidak. Terlihat kalau mereka telah berpindah ke dimensi yang sangatlah putih. Akan tetapi di sana hanya ada Alpha, Beta, Delta, Alicia, dan juga Rose. Sedangkan anggota Shadow Garden yang lainnya malah berpindah ke lokasi yang normal di dalam sebuah pabrik. Di saat yang bersamaan Alpha bersama dengan yang lainnya harus menghadapi si botak tengah dengan full perlengkapannya, dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Setelah itu diperlihatkan dengan Alpha, Delta, Alicia, Beta, dan juga Rose, yang dipindahkan ke dalam ruangan yang berdimensi putih sekali. Di tengah-tengah terkejutnya mereka semua, Beta menyadari bahwa Epsilon bersama dengan yang lainnya tidak ada bersama dengan mereka di sana. Di sisi lain diperlihatkan dengan Aurora bersama dengan Chido. Aurora pun menanyakan kepada Chido yang sedang dilakukan olehnya. Dan ternyata terlihat jika Chido berjalan dengan mengikuti langkah kaki dari Aurora, namun dengan menggunakan posisi tepat di bawah kakinya, karena di sana tidak adanya atas ataupun bawah. Aurora pun meminta kepada Chido untuk tidak mengintip ke dalam roknya. Mendengar hal itu Chido pun mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Lalu secara tiba-tiba mereka dipindahkan ke dalam dimensi, di saat tangan dari iblis Diabolos akan disegel. Chido yang mengatakan kepada Aurora kalau dia sangatlah berat sekali, akan tetapi Aurora membatahnya jika dirinya memang sangatlah berat. Di saat Chido sedang memperhatikan hal di sekitarnya, Aurora pun langsung mengulurkan tangannya agar bisa membantu Chido. Di sisi lain diperlihatkan dengan Epsilon bersama dengan anggota Shadow Garden yang lainnya.
Ternyata mereka sedang dihampiri oleh seekor zombie. Namun di saat mereka ingin mengambil posisi bersiaga, Epsilon meminta kepada mereka semua untuk bisa menurunkan pedangnya, sehingga dia pun dengan sangat yakin langsung mendekati zombie itu. Melihat hal itu membuat mereka semua menjadi terkejut. Di saat melihat bahwa zombie itu bisa menghilang dan menembus Epsilon secara begitu saja, Epsilon pun memberitahukan bahwa itu merupakan sebuah ingatan yang akan bereaksi kepada mereka semua. Tidak lama kemudian seragam dari mereka semua menjadi menghilang secara perlahan-lahan. Epsilon yang mengetahui jika mereka semakin dekat dengan sebuah pusat, maka sihir mereka juga akan semakin menghilang. Melihat fenomena yang seperti itu membuat mereka semua ingin mengolok-oloknya, akan tetapi mereka lebih memilih untuk diam saja. Bukan hanya derajat Epsilon yang lebih tinggi dari mereka semua, melainkan karena amukan dari Epsilon yang sangatlah mengerikan. Tidak lama kemudian Chido pun menghampiri Aurora kecil, dan beberapa saat kemudian ini yang dilakukan olehnya. Lalu mereka pun tiba di pusat Sanktuari, dan terlihat dengan sebuah pedang yang tertancap di depan sesuatu, yang telah disegel dengan sangat kuat sekali. Di sisi lain terlihat dengan Delta yang menjadi sangat bengasnya dalam membantai semua bayangan dari si botak tengah. Karena bajunya telah menghilang dari tubuhnya, dirinya hanya menutupi semangkanya hanya dengan beberapa swimsuit yang masih menempel. Si botak tengah yang menjadi terkejut karena Delta bangkit dengan tersendirinya, membuat matanya menjadi sangat ketakutan. Pada akhirnya ketika Chido ingin menumpaskan rantai penyegelan di sana, namun dia langsung mengurungkan niatnya itu. Karena dia merasa jika memotong rantai itu maka pedangnya akan hancur terlebih dahulu. Mendengar hal itu Aurora pun mengatakan kalau biasanya ada rantai, maka pasti akan ada sebuah kunci untuk bisa membukanya, dan di sanalah juga fungsi dari pedang tersebut. Chido yang membaca aliran sihir yang ada di dalam pedang itu, dia pun telah mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa mencabut pedang tersebut, di saat Chido mencoba untuk bisa menariknya. Namun sayangnya pedang itu langsung menolak keberadaannya. Dengan kata yang lainnya pedang itu hanya bisa dicabut oleh orang yang telah terpilih saja. Mendengar hal itu Aurora pun menjadi sangat terkejut karena perkataan dari Chido memang benar adanya. Dengan gagah berani Chido langsung mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui format itu. Melihat hal itu membuat Aurora menjadi sangat kaget karena Chido telah memformat dan juga menghafalkan sandi kode yang tidak terhitung jumlahnya. Di sisi lain diperlihatkan dengan Delta bersama dengan yang lainnya. Di sana Alicia menjadi tidak mempercayai bahwa Delta merupakan teman dari Shadow, yang dimana gaya bertarung dari Delta sangatlah jauh berbeda dengan Shadow. Sebab Shadow memiliki gaya bertarung yang sangatlah mutakhir, akan tetapi Delta tidak memiliki hal yang seperti itu. Mendengar hal itu Beta yang masih dalam penyamarannya pun hanya bisa menjawabnya, mungkin saja jika Delta merupakan seorang spesialisasi otot. Melihat hal itu mereka pun mengira bahwa adanya pertarungan antara Alpha melawan pahlawan Oliver. Namun di saat Epsilon datang dan memberitahukan tentang investigasi mereka telah selesai, dan pintu keluar juga sudah bisa dibuat kapan saja, Alpha pun langsung pergi dan langsung mengundurkan diri dari sana. Melihat hal itu membuat si botak menjadi sangat kecewa, karena dia tidak bisa melihat pertarungan di antara mereka berdua. Alpha pun memberitahukan bahwa mereka tidak akan tertarik dengan ingatan yang sangat kroco seperti si botak tengah, sebab tujuan dari mereka hanyalah untuk bisa memutus sumber kekuatan yang masih ada, dan karena mereka telah mengetahui sistem keamanan dari Sanktuari, Alpha pun mengatakan kalau mereka pasti akan datang lagi nantinya. Mendengar hal itu si botak tengah yang sangat sok asik pun langsung diintimidasi oleh pertanyaan dari Alpha. Oleh karena itu si botak tengah langsung bersembunyi di belakang tubuhnya pahlawan Oliver. Alpha yang mengajak Delta untuk bisa pergi dengan menggunakan cara yang halusnya, namun karena Delta yang menjadi menggeram ini yang akan dilakukan olehnya, Delta. Sehingga tentu saja gerombolan dari Beta Alicia dan juga Rose juga akan segera pergi dari sana. Chido dan juga Aurora, yang sedang berbicara setelah bermain game gak tahu namanya, di saat Chido menanyakan maksud dari kata menghilang yang telah diucapkan oleh Aurora sebelumnya,
Aurora pun mengatakan daripada menghilang lebih tepatnya adalah terbebas. Mendengar ucapan dari Aurora membuat Chido langsung mengajaknya untuk bisa menunggu lebih lama lagi. Secara yang bersamaan tangan Chido pun mengalirkan sesuatu seperti sirkuit dari sebuah sihir. Karena Chido yang mengatakan jika mereka bersedia untuk bisa menunggu lebih lama lagi, maka semuanya pasti akan bisa teratasi. Chido yang masih saja berpatokan kepada NPC dan juga seorang figuran, merasa jika MC itu akan langsung muncul beberapa saat lagi. Dan di saat gerbang merah telah muncul di sana, Chido yang menebak kalau itu pasti sang pemeran utama, mereka pun menjadi sangat terkejut karena yang muncul bukanlah sang pemeran utama, namun di botak tengah yang sangat sok asik. Namun di saat Chido menoleh ke arah pahlawan Oliver yang sedang berdiri tepat di sebelahnya, Aurora pun langsung menanyakan kepada Chido apa yang terjadi kepadanya. Chido pun beralasan bahwa si bocah yang berada di sebelahnya si botak tengah itu sangatlah mirip dengan seorang temannya. Di saat mereka sedang membicarakan tentang Aurora yang mengingat wajah ganteng dari si botak tengah, namun Aurora merasa jika dia tidak mempunyai kenalan seperti si botak tengah di masa lalu. Lalu si botak tengah langsung memerintahkan kepada pahlawan Oliver untuk bisa menghadapi Chido. Mendengar hal itu membuat Chido langsung menerima ajakan dari pahlawan Oliver. Terlihat jika Chido masih mampu untuk bisa bertahan, meskipun telah terkena serangan telak dari pahlawan Oliver. Akan tetapi bukannya Chido kesakitan, dia malah tersenyum dengan sangat mengerikan. Melihat hal itu si botak tengah pun menanyakan alasan dari Chido yang tersenyum seperti itu, yang dimana Chido saja tidak menyadari bahwa dirinya sedang tersenyum. Pada akhirnya mereka yang menganggap kalau Chido akan segera dikalahkan, Aurora pun langsung menghentikan penyerangan mereka terhadapnya. Karena Aurora telah mencukupkan semua hal itu, dirinya juga menjadi sangat senang sebab Chido telah memberikannya banyak sekali kenangan baru, sedangkan si botak tengah yang mengatakan bahwa dirinya masih bisa untuk mengampuni nyawa dari Chido, dengan bayaran kalau Aurora harus bisa membantunya. Ketika menanyakan dengan apa bantuan yang dimaksud olehnya, si botak tengah pun hanya meminta kepada Aurora untuk bersumpah akan membantu dirinya, karena Aurora yang secara seenaknya menerima tawaran dari si botak tengah. Chido pun meminta kepadanya untuk tidak memutuskannya seorang diri saja. Itu si botak tengah yang mulai menjadi sangat emosi pun langsung memerintahkan pahlawan Oliver untuk bisa mengalahkan Chido. Dengan sangat gagah beraninya Chido membiarkan dirinya untuk tertusuk pedang dari Olivier, hanya untuk bisa memberikan gigitan manja tepat di lehernya. Melihat hal itu tentu saja membuat si botak tengah menjadi sangat terkejut dibuatnya. Tidak hanya itu Aurora juga menjadi sangat terkejut dengan apa yang telah dia saksikan. Sehingga dalam beberapa saat, pahlawan Oliver pun terpecah menjadi kepingan cahaya. Di sana muncul kopian dari pahlawan Oliver yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Melihat hal itu si botak tengah pun membanggakan dirinya bahwa itulah kekuatan sejati dari wilayah suci. Dalam sekejap mata Chido langsung dikeroyok oleh banyak sekali kopian dari pahlawan Oliver. Zannen. Jikan gire da. Hanya dalam beberapa detik saja semua kopian dari pahlawan Oliver langsung menjadi sirna tanpa tersisa sedikit pun. Melihat hal itu membuat si botak tengah menjadi ternganga karena dia tidak memahami apa yang baru saja telah terjadi. Dirinya hanya melihat pedang yang telah dipenuhi oleh gumpalan sihir, sehingga dia pun mengira bahwa itu adalah artefak. Akan tetapi dirinya sendiri tidak membenarkannya, karena dia telah menyadari kalau itu merupakan gumpalan selime. Melihat perut Chido yang sedang terluka, hal itu membuat si botak tengah menjadi sangat kegirangan dan menekan para kopian dari pahlawan Oliver untuk segera membunuh Chido. Mendengar hal itu Chido pun mengatakan kalau waktu untuk bermain-main telah habis, sehingga Chido pun langsung menyinggung semua persyaratan supaya dapat terlepas dari wilayah suci itu. Aurora yang membenarkan semua ucapan dari Chido, dia pun langsung menyadari apa yang akan dilakukan oleh Chido setelahnya.
Lalu Chido pun memberitahukan jika dirinya merasa sangat kelelahan jika harus beradu mekanik secara beruntun seperti itu, oleh karena itu maka solusi utamanya adalah membunuh mereka semua dalam sekali ayunan saja. Atomic. Setelah mengeluarkan teknik andalannya itu, Chido yang berada di dalam dunia kehampaan melihat tangan yang sangat menyeramkan yang sedang disegel dalam artefak kuno, dan bisa dipastikan jika itu merupakan tangan kiri dari iblis Diablos. Melihat kalau tangan itu akan menyerangnya. Akan tetapi dalam pandangannya tangan kiri itu berubah menjadi sesosok Aurora. Lalu Chido pun terlihat kalau dia sedang terbangun di atas pangkuan Aurora, di tengah-tengah pemandangan hutan yang tidak indah. Pada akhirnya di sisi lain ternyata Epsilon yang sedang memaparkan semua hal yang telah terjadi, di saat pengeluaran kekuatan yang dahsyat dari tuan mereka sebelumnya. Semua barang bukti dan juga jejak bahkan pedang suci sekalipun telah menghilang secara seutuhnya. Dan ternyata mereka telah membiarkan Beta untuk memimpin kedua putri itu, agar bisa menyelinap kemanapun dengan sangat lancar nantinya, dan untuk kasus yang telah terjadi di wilayah suci, Epsilon langsung membenarkan dugaan dari mereka selama ini. Setelah itu Alpha pun memberitahukan bahwa panggung berikutnya ada di kerajaan Midgar. Mereka juga diminta untuk bisa melakukan persiapan dengan sangat sempurna. Di sisi lain terlihat Gamma yang sedang ditawari sebuah wilayah yang sangat murah di suatu kerajaan, Gamma yang seolah-olah sedang mengulurkan waktu, yang dimana pria yang berada di hadapannya itu merupakan perwakilan dari kerajaan tersebut, merasa kalau tawarannya akan segera ditolak dia pun langsung menurunkan harga dengan hanya 1 juta saja. Tidak lama kemudian NU datang dengan memberitahukan investigasi telah diselesaikan, yang dimana setelah NU memberitahukan bahwa tempat itu merupakan zona lingkaran dari hal itu, telah menyimpan minyak bumi yang sangat banyak sekali, sehingga tanpa perlu untuk bisa bernegosiasi lagi, Gamma pun langsung menerima tawaran dari pria tersebut. Di sisi lain terlihat dengan Zeta yang sedang mengintai di tengah salju yang telah menerpa daratan. Terlihat juga kalau Eta sedang ketiduran setelah selesai melakukan baku hantam sebelumnya, di saat yang bersamaan juga Delta yang sedang tidak ada bersama dengan mereka, yang dimana karena Delta belum pulang, Epsilon pun menjadi mencurigainya jika dia akan pergi ke Tanah Suci lagi. Tidak lama kemudian Alpha pun datang sambil tersenyum di saat melihat para anggota dari Shadow Garden, yang sedang bersenda gurauan bersama-sama. Yang dimana Alpha pun menjadi bernostalgia di saat dirinya masih kecil dulunya, dapat dipastikan bahwa Chido merupakan sesosok ayah bagi para anggota dari Shadow Garden. Sedangkan Alpha merupakan sesosok ibu bagi mereka, hal itu karena Alpha lah yang telah menemukan mereka semua, karena mereka memang sangatlah dibutuhkan demi masa depannya. Demi bisa melawan sekte Diablos, karena itulah mereka akan memperkuatkan diri demi organisasinya. Di sisi lain diperlihatkan dengan tempat pemandian air panas, yang dimana di sana ada Alessia yang sedang beradu mekanik tahan panas dengan kakaknya, setelah melakukan banyak sekali perdebatan tanpa adanya ujung, yang dimana setelah Alessia memberitahukan kebenaran tentang kekuatan dari para anggota Shadow Garden bukanlah berasal dari sebuah artefak. Mendengar hal itu Iris pun menolak untuk bisa mempercayai perkataannya. Dan dia bersikeras bahwa kekuatan yang sangat dahsyat dari mereka berasal dari artefak yang sangat kuat. Semua perkataan dari Alessia juga langsung dibantah oleh sang kakaknya, hanya karena dirinya pernah melihat kekuatan yang telah dikeluarkan oleh Alpha. Dapat dikatakan bahwa Iris hanya memandang para anggota Shadow Garden dengan sebelah mata saja. Dan dia tidak pernah mengantisipasikan kemungkinan terbesarnya.
Akan tetapi karena festival bela dirinya akan dilaksanakan tidak lama lagi, Iris telah mempersiapkan diri untuk bisa menangkap para Shadow Garden jika mereka muncul lagi nantinya. Alicia tidak mengatakan apapun lagi atas kepala tembok dari sang kakaknya itu. Pada akhirnya Alicia pun langsung melarikan diri sebelum diinterogasi oleh kakaknya sendiri. Di sisi lain terlihat dengan Rose yang sedang berlatih di tengah-tengah hujan yang sedang mengguyuri tubuhnya. Meskipun terlihat sangatlah hebat sekali, namun tebasan itu memiliki perbedaan dengan tebasan dari Chido, yang merupakan pahlawan bertopeng yang menyelamatkannya di saat dirinya telah diculik sebelumnya. Lalu secara tiba-tiba Rose pun merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan dirinya dibuat terkejut secara bukan main. Karena sebuah tanda seperti akan merah telah muncul di sekitaran dadanya. Setelah itu diperlihatkan dengan Chido yang sedang memperhatikan suasana kota dari atas gedung tertinggi, dirinya juga mendengarkan segala situasi dari kota, yang sedang membahas mengenai festival Dewa Bela Diri, sembari terus mendengarkan betapa semangatnya para calon peserta. Chido yang meyakini jika mereka akan meninggal secara seketika. Setelah mendengarkan sok-sokan dari para penduduk kota, karena dia memiliki banyak sekali sesosok hebat yang akan mengikuti turnamen itu, hal itu membuat Chido menjadi berterima kasih sambil menyebutkan mereka sebagai pemain figuran, karena berkat mereka Chido menjadi teringat dengan apa yang pernah dilakukan olehnya. Chido pun menyebutkan para figuran yang tidak memperdulikan dari mana para peserta berasal, entah dari suku manapun atau dari negara manapun. Akan tetapi Chido mengetahui sesuatu hal yang disukai oleh para pemain figuran. Dan itulah harapan terbesar dari sang pemimpin penguasa bayangan, yang dimana semua itu ada di urutan ke-1, dari daftar yang sangat ingin dilakukan olehnya. Di sisi lain diperlihatkan tempat Mitsugoshi, terlihat dengan Gamma yang sedang memasuki gedung singgasana, yang dimana di sana telah terdapat pemimpin dari mereka. Setelah dirinya melamun secara beberapa saat, karena dia melihat tuannya itu, Gamma pun langsung menyapa tuannya yang telah menunggu dirinya. Gamma yang berjalan dengan tidak teratur sambil menanyakan keperluan dari tuannya itu. Setelah itu Chido pun langsung duduk di singgasana sembari meminta satu hal kepadanya. Yang dimana Chido memberitahukan jika dirinya ingin merahasiakan jati dirinya di festival Dewa Bela Diri nantinya. Mendengar hal itu Gamma pun mempertanyakan alasan dari tuannya itu, yang ingin merahasiakan jati dirinya tersebut, akan tetapi mata Chido langsung berpaling dan meminta kepadanya untuk tidak mempertanyakan alasannya. Gamma yang mendengar hal itu hanyalah bisa memahami beserta menuruti permintaan dari tuannya itu. Sehingga dia pun memerintahkan kepada para bawahannya itu, untuk membawakan semua barang yang ada. Terlihat dengan perlengkapan yang telah disediakan untuk bisa membantu tuan dari mereka, mulai dari pakaian, senjata, sepeda statis, dan sebuah alat yang tidak ada gunanya, setelah memberikan slime yang mampu untuk merubah warna kulit, atau bisa disebut sebagai senjata menggelingkan wajah. Di tengah-tengah Gamma yang sedang mengoleskan krim slime kepada wajah tuannya itu, terlihat dengan Eta yang sedang mempersiapkan alat ciptaannya tersebut. Setelah Eta pergi dari sana, Enu pun langsung menunjukkan sebuah album foto, yang dimana hal itu akan digunakan untuk bisa mereferensikan pengubah tampilan dari tuan mereka, karena Chido yang ingin terlihat lemah. Gamma pun menawarkan untuk menjadi orang yang bernama Jimina Senen. Yang dimana dia dikenal sangatlah pemalas dan sama sekali tidak ahli dalam menggunakan pedang. Tidak hanya itu Jimina juga telah meninggal setelah diusir dari rumahnya 5 tahun yang lalu. Chido yang mendengar hal itu langsung menerima saran dari Gamma itu, sehingga Gamma pun meminta izin kepadanya untuk bisa memulainya, bersamaan dengan alat itu yang telah menutupi kepala dari Chido. Terlihat juga jika kepala statis sudah mulai dikayuhkan. Setelah selesai terlihat kalau wajah Chido seolah-olah telah melakukan operasi sampah plastik. Dirinya sudah berubah menjadi sesosok Jimina Senen yang direkomendasikan sebelumnya. Dan demi bisa menyempurnakan orang lemah yang sangat ideal sekali, Chido pun langsung mengubah seluruh ototnya hingga jadi membungkuk,
Melihat hal itu Gamma pun memuji keterampilan dari tuannya itu, karena dia telah melakukan hal yang tidak diduga-duga. Di dalam hatinya Chido memuji betapa jeniusnya Gamma dalam membuat sebuah ide yang sangat brilian. Meskipun Gamma sangatlah jenius sekali, Chido pun langsung mensayangkan dengan rasa refleks dari motoriknya yang sangatlah payah sekali. Meskipun telah terjatuh dan juga mengeluarkan mimisan, akan tetapi Gamma tetap tersenyum dan melanjutkan pembicaraannya sebelumnya. Di sisi lain diperlihatkan di jalanan kota, semua orang yang ada di sana menjadi sangat kagum, karena melihat sesosok dari salah satu 7 pedang begalta yang bernama Anna Rose. Mereka semua menjadi sangat mengagumi sesosok Anna Rose yang terlihat sangatlah berwibawa sekali. Lalu Anna Rose pun melihat karakter Chido dalam menggunakan wujud Jimana Senennya. Setelah Anna Rose meminta kepadanya untuk tidak mengikuti turnamen itu, karena dia melihat kalau tampilannya sangatlah lemah, akan tetapi Jimina meminta kepadanya untuk berhenti menghina orang dari penampilannya saja. Di tengah-tengah kekaguman dari Chido atas keberhasilan dari karakter tampilannya dalam mengecoh orang lain. Namun secara tiba-tiba seorang pria yang bernama Queen, meminta kepadanya untuk menghargai kebaikan dari orang lain. Pada akhirnya karena Jimina memprovokasi Queen, dia pun langsung melancarkan pukulan telak hingga membuatnya menjadi tersungkur ke tanah. Di tengah-tengah Queen yang ingin melancarkan pukulan keduanya, di dalam hatinya Chido memiliki banyak sekali pilihan dalam situasi yang seperti itu. Meskipun masih memiliki banyak sekali cara, akan tetapi Chido memilih untuk diam saja tanpa melakukan pertarungan, dan hal itu membuatnya langsung terkena pukulan bertubi-tubi dari sang raksasa. Melihat ketidakadanya keseimbangan antara Queen melawan Jimina, sehingga Anna Rose pun meminta kepadanya untuk bisa berhenti, karena dia merasa jika Anna Rose jauh lebih kuat darinya. Queen pun menuruti perkataannya dan langsung pergi dari sana. Setelah itu Anna Rose pun meminta maaf kepada Jimina, karena seharusnya dirinya bisa menghentikan Queen secara lebih cepat lagi. Yang dimana ternyata Anna Rose hanya ingin membuat Jimina untuk mengurungkan niatnya dalam mengikuti turnamen Dewa Bela Diri itu. Karena itulah Anna Rose membiarkan Jimina untuk sedikit terluka saja. Di saat Anna Rose ingin menyembuhkannya, namun Jimina merasa jika dia tidak memerlukan hal itu. Setelah beberapa waktu, Anna Rose baru menyadari jika Jimina tidak terluka sama sekali, walaupun dirinya telah terkena banyak sekali pukulan dari Queen sebelumnya. Jimina pun langsung pergi dari sana, sembari mengucapkan kata-kata yang diandalkan olehnya. Anna Rose pun langsung menghentikannya dan menanyakan nama darinya. Setelah memberitahukan namanya, Anna Rose pun akan mewaspadai Jimina yang terlihat sangat lemah namun ternyata sangatlah overpower. Lalu di keesokan harinya, Chido terlihat masih tidur dengan topeng Jimina yang dia taruh tepat di atas kepalanya. Dirinya mendapati Hyoro yang sedang menggedor-gedorkan pintu kamarnya dengan sangat kerasnya. Dan di saat dibuka Hyoro pun benar-benar menjadi sangat panik, karena telah ada kejadian besar yang sedang terjadi. Hyoro pun menunjukkan sebuah koran yang berisikan kabar mengenai Rose, yang menusuk tunangannya sendiri dan melarikan diri ke suatu tempat. Setelah itu diperlihatkan dengan Alicia bersama dengan Beta, yang sedang mendiskusikan tentang Rose, yang dimana menurut pemikiran dari Beta, Rose belum bisa keluar dari dalam ibu kota kerajaan. Dirinya juga memberitahukan tentang kerajaan Oriana, yang ingin membereskan semuanya sebagai masalah internal. Mereka juga meminta kepada kerajaan Midgar untuk tidak perlu ikut campur. Di tengah-tengah diskusi dari mereka berdua, Rose ternyata sedang berada di sebuah gorong-gorong. Dirinya juga sedang berusaha untuk bisa melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaannya sendiri, karena tidak ada pilihan yang lain. Rose hanya bisa terus melarikan diri di dalam kegelapan. Di sisi lain terlihat Alicia bersama dengan Beta, yang sedang melakukan perdebatan di sana. Yang dimana karena Alicia memiliki tipe yang sangat sembrono, yang ingin menemukan Rose sebelum pasukan dari kerajaan Oriana,
Mendengar hal itu membuat Beta ingin memberitahukan supaya mereka bisa bergerak dengan persiapan yang sangat matang sekali, merasa kalau dia telah digurui oleh Beta. Alicia yang menjadi sangat barbar pun langsung memegang kerah dari Beta. Sehingga dia pun langsung meluapkan emosinya kepadanya. Amarah dari Alicia yang mulai menjadi mereda pun memberitahukan bahwa dirinya hanya menjadi sangat kesal. Karena meskipun mereka bertiga telah menjadi teman seperjuangan, akan tetapi Rose tidak ingin memberitahukan apapun kepada mereka, meskipun hal itu sangatlah keras. Namun Alicia merupakan cewek yang setia kepada temannya. Dirinya tidak akan pernah membiarkan teman seperjuangannya, yang telah mengalami sebuah masalah. Dan hal itu juga berlaku kepada sang Natsume yaitu Beta. Melihat kesungguh-sungguhan dari Alicia, Beta pun berniat untuk mengumpulkan informasi mengenai Rose, beserta dengan mengenai rumor yang sangat buruk secara lebih lanjut lagi. Mendengar hal itu membuat Alicia juga ingin berdiskusi dengan sang ayah. Sebelum melakukan pemergian, Alicia yang melihat Beta yang menjadi tidak gundah sama sekali, akan tetapi Beta tidak menghiraukan ucapan dari Alicia secara sama sekali. Setelah kepergian dari Alicia, Beta memberitahukan kepada salah satu anggota dari Shadow Garden, mengenai informasi Dumchates Haug dan juga keluarga Oriana, yang boleh dibocorkan sedikit lebih banyak lagi kepada Alicia. Hal itu agar bisa membuat Alicia menjadi berhenti sejenak dan mulai berpikir. Karena sangatlah merepotkan baginya, jika bergerak dengan putri cupu seperti Alicia. Pada akhirnya ternyata para Shadow Garden telah mengetahui keberadaan dari Rose, yang sedang berada di jalur air bawah tanah, lalu Beta pun memberikan perintah untuk segera mencari tahu keberadaan darinya. Beta yang sedang melihat dokumen yang telah ada, merasa sedikit sangat kesal karena Rose yang dicapap sebagai buronan. Chido yang sedang berjalan untuk pergi keluar, tidak sengaja harus berpapasan dengan seorang gadis. Gadis itu pun berhenti dan memberitahukan jika Chido memiliki aroma seperti seorang elf, sehingga gadis itu pun menanyakan kepada Chido apakah dia memiliki kenalan seorang elf. Mendengar hal itu membuat Chido pun langsung menjawabnya, jika beberapa teman-temannya adalah ras dari elf. Karena gadis tersebut yang sedang mencari seorang elf. Dirinya pun menanyakan kepada Chido apakah dia pernah melihatnya atau tidak. Dia juga memberitahukan bahwa elf yang sedang dicari olehnya adalah adiknya. Meskipun gadis itu memberitahukan wajah dari elf yang dicari olehnya sama dengan wajahnya, namun Chido memberitahukan bahwa wajah dari gadis itu tidak terlihat. Chido yang langsung menyadari bahwa wajah dari gadis elf itu sama dengan wajah dari Alpha, sehingga dia pun memilih untuk berbohong saja. Sehingga gadis elf itu langsung mempertanyakan kesungguhan dari jawaban Chido sebelumnya. Di saat waktu seolah-olah telah berhenti, karena yang mampu berpikir secara singkat. Dirinya juga mengetahui bahwa gadis itu akan berhenti mengayunkan pedang sebelum mengenai lehernya, sehingga dia pun memilih untuk merespon seperti seorang figuran. Untuk bisa menanggapi hal yang seperti itu, melihat Chido yang menjadi sangat ketakutan, gadis elf itu pun langsung meminta maaf kepadanya, karena dia mengira kalau Chido terlihat sangatlah kuat di matanya. Setelah dibantu untuk berdiri, gadis itu pun memuji tangan dari Chido yang sangat bagus sekali. Dirinya juga meyakinkan kepada Chido, jika dirinya akan menjadi sangat kuat nantinya, dan ternyata gadis elf itu bernama Beatrice. Pada akhirnya setelah Queen bertemu dengan Anne Rose, mereka pun langsung membicarakan tentang Jimina Senen, karena menurut penilaian dari mereka Jimina itu sangatlah kuat sekali. Meskipun begitu Queen tidak mengerti cara dirinya untuk bisa menang di setiap pertandingannya. Akan tetapi bagi Queen, Anne Rose yang merupakan salah satu dari 7 pedang dari Oriana, pasti mengetahui cara Jimina untuk memenangkan pertarungannya. Anne Rose yang mendengar julukan yang diucapkan olehnya itu merasa sangat kesal karena ternyata Anne Rose telah membuang gelar tersebut. Anne Rose pun memberitahukan, bahkan dirinya saja tidak dapat mengikuti pergerakan dari Jimina Senen.
Akan tetapi yang dilihat olehnya dalam waktu yang sangat singkat itu ialah, tangan Jimina yang bisa bergerak seolah-olah tidak bergerak. Mereka yang mencurigai Jimina yang telah menggunakan artefak terlarang, akan tetapi mereka masih belum meyakini secara sepenuhnya, dan mereka akan meyakininya dalam pertandingan nantinya. Anne Rose juga memberitahukan kepadanya, bahwa lawan dari Jimina di pertarungan berikutnya adalah Goldo Kinmak sang legendaris. Anne Rose yang mengetahui bahwa Goldo tidak pernah melawan musuh yang lebih kuat darinya, yang bisa diartikan Goldo belum pernah serius dalam satupun pertandingan, dan pada akhirnya pertandingan ke-6 babak keempat antara Goldo Kinmak melawan Jimina Senin akan segera dimulainya. Terlihat kalau Jimina berhasil menghindari serangan tebasan dari Goldo. Dan di saat Jimina telah memegang pedangnya, akan tetapi ternyata itu hanyalah bayangan kemudaran yang dihasilkan oleh Jimina, yang bahkan masih belum menarik pedangnya, merasa sangat ketakutan hanya karena seorang kroco seperti Jimina. Goldo pun memundurkan diri dan sangat marah kepadanya. Queen yang menanyakan kepada Anne Rose apa yang sebenarnya telah terjadi. Anne Rose pun hanya bisa memberitahukan bahwa Jimina telah mengkretekkan lehernya, tepat sebelum bisa mengenainya. Mereka yang menjadi tidak paham pun mencoba untuk bisa menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan semata saja. Akan tetapi yang Anne Rose takutkan, jika itu bukanlah sebuah kebetulan semata saja. Karena Jimina yang telah membunyikan leher dengan kecepatan yang tidak bisa dia kejar dengan sangat fokusnya. Anne Rose juga mempertanyakan kepadanya apakah Jimina bukanlah seorang manusia normal. Di dalam area di tengah-tengah bacotan dari Goldo, Jimina hanya bisa diam dan menggosok hidungnya yang sedang kegatelan. Goldo yang merasa sangat dipermalukan, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan aslinya untuk pertama kalinya. Dan secara lagi-lagi kemenangan yang secara tidak normal pun telah didapatkan oleh Jimina sang kuda hitam bungkuk. Queen bersama dengan Anne Rose terlihat mengakui kekuatan dari Goldo, yang ternyata sangatlah overpower sekali. Sehingga Queen pun menanyakan kepada Anne Rose apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Jimina. Mendengar hal itu Anne Rose pun memberitahukan jika Jimina sebelumnya hanya sedang bersin, tepat di saat dirinya akan terkena skill milik Goldo. Jimina yang menjadi bersin, membuat pedangnya menjadi menusuk tepat di saat Goldo yang ingin meluncur ke arahnya. Karena hal itu sangatlah konyol sekali, Queen menolak untuk bisa percaya kepada perkataan darinya. Pada akhirnya Jimina benar-benar telah memenangkan pertandingan final penyisihan melawan Queen, di tengah-tengah para penonton yang menjadi sangat terkejut sekali. Namun mereka pun akhirnya mengakui bahwa Jimina telah sampai sejauh itu, bisa diartikan jika Jimina tidak benar dengan secara kebetulan semata saja. Mereka pun menyebutkan lawan dari Jimina di pertandingan pertama nantinya ialah Anne Rose Fusiana. Mereka sangat meyakini bahwa Jimina akan berhenti dengan poin 9 kemenangan dan 1 kekalahan. Di sisi lain diperlihatkan dengan Jimina, dirinya menganggap bahwa lawannya yang sebelumnya terlalu bersemangat, Jimina yang masih melakukan perjalanan, secara tidak sengaja bertemu dengan Anne Rose di dalam lorong. Anne Rose pun menjadi sangat terkejut karena Jimina yang telah sampai ke pertandingan utama. Anne Rose pun merasa sangat bersalah, karena telah menilai kekuatan yang aslinya sebelumnya. Dirinya juga memberitahukan satu hal kepada Jimina, yang dimana dirinya mampu untuk menangkap semua pergerakan dari Jimina sebelumnya. Sehingga Anne Rose pun memperingatinya untuk berharap bisa menang dengan caranya yang sebelumnya, akan tetapi Jimina memilih untuk tidak memberikan komentar sama sekali. Dan dia pun berniat untuk bisa pergi dari sana, merasa jika dia telah ditertawakan, akan tetapi ternyata itulah keinginan dari sang kuda hitam bungkuk itu. Jimina yang berhenti sejenak juga memberitahukan satu peringatan kepadanya.
Anne Rose pun menjadi sangat terkejut dibuatnya, karena ternyata selama pertandingan dari awal, seorang Jimina Senen selalu menggunakan sebuah alat pemberat yang sangatlah berat sekali. Jimina juga memberitahukan bahwa itulah yang menjadi belenggunya selama ini. Dan bagi dirinya permainan segera akan berakhir. Sebelum melakukan pemergian, Anne Rose menghentikannya dan meminta kepada Jimina untuk tidak merasa akan bisa menang hanya karena pemberat sebelumnya. Anne Rose juga memamerkan dirinya juga bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya. Melihat kalau Anne Rose yang bersikap sangatlah bodoh, Jimina yang menjadi tidak paham pun langsung memilih untuk pergi dari hadapannya. Dirinya juga mempertanyakan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh gadis bodoh itu sebelumnya. Di sisi lain diperlihatkan di dalam lorong bawah tanah. Terlihat Rose yang harus terus-menerus berlari dari kejaran para pasukan pengejar. Setelah berhasil melukai salah satu dari pasukan pengejar, Rose pun terus kabur dan melarikan secara tanpa henti. Di tengah-tengah cacian dan juga fitnah dari para pasukan pengejar. Mendengar hal itu membuat Rose menjadi sangat sedih tidak bisa berpaling dan terus berlari ke dalam kegelapan, dan anime pun bersambung ke part selanjutnya.